Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemana perginya roh setelah dicabut dari tubuh menurut Islam adalah rahasia ilahi. Persoalan tentang roh ini sudah lama ditanyakan oleh orang-orang sejak zaman dahulu. Sebagian besar dari kita sering bertanya-tanya, apakah itu roh? Lalu kemana perginya roh setelah seseorang meninggal? Pertanyaan seperti itu juga pernah diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertanyaan tersebut, turunlah surat Al-Isra ayat 85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Ayat tersebut diturunkan Allah berkaitan dengan pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika ia sedang berjalan mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah lahan pertanian di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sejumlah orang Yahudi. Sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, tanyailah dia oleh kalian tentang roh. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan, janganlah kalian bertanya kepadanya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi tentang roh. Untuk itu mereka berkata, hai Muhammad, apakah roh itu? Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap bertopang pada pelepah kurmanya seraya berdiri. Ibnu Mas'ud merasa yakin bahwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menerima wahyu. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman yang baru diturunkan, yaitu, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Maka berkatalah sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, telah kami katakan kepada kalian, janganlah kalian bertanya kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dari penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui roh, dan hal itu termasuk sesuatu yang sengaja hanya diketahui olehnya, tidak untuk manusia. Manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan mengenai roh. Berkaitan hal tersebut, ada hadis Nabi mengenai perjalanan roh manusia. Dalam banyak keterangan, Rasulullah menyebutkan nikmat dan siksa kubur,
keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan roh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Terkait hal ini maka kita tidak bisa mengira-ira, dan informasi tentang ini harus disandarkan pada ayat Al-Quran dan penjelasan dari hadis yang sahih. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, yang mana hadis ini memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi SAW bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah SAW akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengorek-korek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur," hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut atau kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis tersebut bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Yang pertama, kematian hamba mukmin. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Adapun malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka ceria, bercahaya dan berseri-seri. Di tangan malaikat tersebut tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan digunakan untuk membungkus dan membaluri ruh hamba mukmin tersebut. Jadi itulah sebabnya mengapa ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah dirinya meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang rohnya dimasukkan dalam kain kafan yang sudah dibaluri minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Oleh beliau tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyidah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyidah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Kembali kepada roh hamba mukmin yang meninggal tadi.
maka perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang soleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Begitu disampaikan seperti itu, roh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari jaret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiringi kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat roh si hamba. Ketika roh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun roh tersebut. Mereka segera mengambil roh tersebut lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Allah berfirman, "Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya." Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah roh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari roh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam roh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang roh yang tercium wangi yang mereka bawa. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah roh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa roh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 hingga ayat 21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi roh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran, "Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Roh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yaitu Mungkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan, lantas ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya.
Lalu pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar," maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang padanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehan. Saking nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera disegerakan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu ada waktunya." Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi kematian untuk hamba yang kafir? Perjalanan roh orang kafir sangat berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah bengis dan keras. Mereka membawa masuk kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Roh seorang hamba kafir ketakutan. Nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana firman Allah, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'" Quran Surat Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, yang artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar," tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kemudian roh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat bertanya, "Roh siapakah yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan.
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Dengan melihat adanya roh hamba kafir tersebut, Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian rohnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Perjalanan roh kafir selanjutnya sama seperti roh mukmin, dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dijaga dengan amal kebaikan selama hidup di dunia, yang membuat diri kita dilimpahi rahmat menjadi hamba yang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.